Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi di Pustaka Rendra. Kali ini saya akan melanjutkan audiobook yang kedua dari buku Inspirasi Rumah Cahaya. Nah, bagi kalian yang belum mendengar audio yang pertama, bisa cek di link deskripsi di bawah ini ya. Bacaan kali ini berjudul Antara Konsep dan Tips. Silahkan atur posisi yang nyaman dan selamat mendengarkan. Antara konsep dan tips. Kalau ada pelatihan pendidikan atau parenting, yang paling ditunggu-tunggu adalah tips-tipsnya, kata seorang pendidik yang biasa mengikuti berbagai acara pelatihan. Pola belajar dengan tips akhirnya menggejala. Konsep yang telah panjang lebar disampaikan oleh pemateri seakan hampir tak terolah oleh akal sebelum tips dikeluarkan. Sesi tanya jawab pun dipenuhi dengan tips dan tips. Jarang yang mencoba mengulas, menanyakan apalagi mengoreksi konsep. Tulisan-tulisan tentang pendidikan dan parenting pun dibanjiri oleh tips. Misalnya, tips mendidik anak prasekolah, 10 tips menjaga keharmonisan suami istri, tips agar anak rajin sholat, dan seterusnya. Sesungguhnya tidak ada yang salah dengan tips. Hanya saja saat tips telah menggeser konsep, seseorang tidak mampu menggali tips dari konsep yang telah disampaikan. Maka tentu ini menjadi kesalahan. Selain mematikan kreativitas masyarakat, tips ibarat cincin permata yang indah yang dimiliki oleh seseorang. Cincin itu terlihat sempurna di tangan pemiliknya, terlihat sangat pas sekali. Tetapi saat cincin itu diberikan kepada orang lain, bisa jadi cincin itu pas dan memang indah, tetapi bisa jadi juga tidak bisa dipakai karena terlalu kecil atau sebaliknya, malah kebesaran atau tidak sesuai dengan bentuk, corak jari dan warna kulitnya. Misalkan, begitulah tips itu seringkali merupakan pengalaman pribadi. Pengalaman tiap orang bisa berbeda. Jadi seharusnya tips itu ditempatkan hanya sebatas pengalaman pribadi yang dibagikan kepada orang lain. Mengingat bahwa pengalaman adalah guru yang berharga. Untuk itulah parenting nabawiyah tidak akan memulai dari pembicaraan tentang tips, tidak pula membanjiri dengan tips. Justru parenting nabawiyah ingin mengajak dan berbagi untuk setiap keluarga mencoba menggali tips dari konsep. Dari sanalah kita akan bertemu dengan berbagai pengalaman berharga setiap keluarga yang berlandaskan konsep. Walaupun buku pertama ini tetap dilengkapi dengan tips yang ringan, sebagai sebuah transisi di mana banyak yang sering tidak siap hanya menghadapi konsep demi konsep yang cenderung kaku dan layu. Semoga menjadi tips yang berharga dengan tetap membuka pintu selapang-lapangnya bagi siapapun yang mau sharing pengalaman dengan semua keluarga. Parenting nabawiyah akan menguatkan konsep keluarga berbasis nubuwah, berbasis kenabian. Parenting nabawiyah akan terus mencoba menggali tips langsung dari tips nubuwah. Tips yang telah dicoba oleh manusia terbaik, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga tips yang diberikan oleh generasi terbaik, para sahabat dan generasi Islam setelahnya. Saat peradaban ini masih di tangan mereka, tips yang telah terbukti sukses besar. Ini adalah jaminan yang tidak bisa diberikan oleh tips yang manapun. Setelah itu barulah kita berbagi bersama tentang pengalaman kita dan keluarga. Berikut ini contoh tips yang dibangun oleh parenting nabawiyah berdasarkan pengalaman nubuwah. Dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, apabila ada seseorang yang bermimpi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ia pun akan menceritakan mimpi itu kepada Rasulullah. Hingga saya juga ingin sekali bermimpi dan menceritakannya kepada beliau. Ketika remaja pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya pernah tertidur di masjid. Dalam tidur itu, saya bermimpi bahwa ada 2 malaikat yang menangkap saya dan membawa saya ke neraka yang tepinya berdinding seperti sumur dengan 2 tali seperti tali sumur. Ternyata di dalam sumur tersebut ada beberapa orang yang saya kenal dan segera saya ucapkan, aku berlindung kepada Allah dari siksa neraka. Aku berlindung kepada Allah dari siksa neraka. Aku berlindung kepada Allah dari siksa neraka. Tak lama kemudian, kedua malaikat tersebut ditemui oleh satu malaikat lain dan ia berkata kepada saya, kamu akan aman. Lalu saya ceritakan mimpi saya itu kepada Hafsah radhiyallahu anha dan Hafsah menceritakannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik orang adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma.
jika ia berkenan melaksanakan sholat di sebagian malam. Salim radhiyallahu anhu berkata, setelah itu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma tidak pernah tidur di malam hari kecuali sebentar. Hadis ini dijelaskan oleh Al-Qurtubi sebagai berikut. Rasulullah menafsirkan mimpi Abdullah dari sisi baiknya, di mana dia dibawa ke neraka tetapi diselamatkan darinya dan dikatakan kepadanya, tidak usah takut. Hal ini dikarenakan kesalehannya, tetapi dia belum melakukan sholat malam. Maka diberikan peringatan kepada Abdullah bahwa Qiyamul Lail akan melindungi seseorang dari terjatuh ke dalam neraka dan mendekat ke neraka. Karenanya dia tidak meninggalkan Qiyamul Lail setelah itu. Fathul Bari, Ibnu Hajar Asqalani. Parenting Nabawiyah mencoba membangun tips dari hadis di atas. Ada banyak pelajaran dari hadis tersebut. Tetapi kita lihat satu saja, yaitu bagaimana cara Rasulullah SAW menanamkan sebuah Qiyamul Lail bagi seorang anak remaja. A. Rasulullah memanfaatkan momentum berkesan dalam hati yang ditunggu-tunggu untuk menjadi pintu masuk sebuah pembahasan. B. Menggunakan bahasa positif, memotivasi, tapi bersyarat dengan target amal tersebut. C. Orang yang menyampaikan haruslah orang yang dikagumi. Bisa jadi orang itu orang lain dan bukan orang tuanya sendiri. D. Menghidupkan hati dan akal anak dengan kebaikan, sehingga mempunyai kekuatan menangkap penjelasan dan logika. Terbukti hasil dari tips Nabi SAW tersebut, Abdullah bin Umar begitu terdorong untuk melakukannya dan konsisten menjaganya. Kisah ini bisa juga dijadikan analogi bagi para orang tua yang menginginkan anaknya melakukan sebuah aktivitas mulia tapi terasa berat. Begitulah cara parenting Nabawiyah bekerja. Barulah setelah itu semua, pengalaman di setiap keluarga akan menjadi kekayaan pengalaman yang berharga untuk disampaikan kepada keluarga yang lain. Alhamdulillah, demikianlah pembacaan buku Inspirasi dari Rumah Cahaya sesi yang kedua, dan nantikan audiobook yang ketiga. Kita akan masuk pada bab yang pertama, yaitu berjudul Visi Keluarga Muslim Memimpin Dunia Bersama Hingga ke Surga. Sampai jumpa dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini supaya makin baik dalam penyajian dan makin profesional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.